Halo semuanya, selamat datang di segmen analisa. Sekarang kita akan bahas ada beberapa rekaman ini yang menunjukkan kayak kontradiktif banget antara Agus dan juga Novi. Ini adalah bagian yang berusaha disampaikan ke masyarakat kalau aku tangkap gini bahwa kondisi Agus sekarang ini sangat bahagia, dia sangat senang banget, sementara kondisi Novi saat ini sedang mendapatkan tekanan dari berbagai pihak, bahkan nggak bisa dipungkiri di salah satu rekaman ini Novi nggak bisa lagi ngebendung tangisannya. Bahkan juga nih teman-teman, ada salah satu nggak tahu apakah ini beneran atau bercandaan, Agus lagi ngobrol dengan lawan bicaranya pada saat dia live di TikTok ya. Dia bilang begini, wah nanti kita kalau keliling-keliling dunia, katanya dia mau rencana diajak keliling dunia, mengelilingi katanya sekitar 60 negara. Terus banyak komentar netizen ya yang bilang, yaelah boro-boro mau keliling 60 negara, kamu mau ke Singapura aja, yang udah dari kapan tahu dijanjikannya sampai sekarang tidak kejadian dengan berbagai macam alasan. Yang menarik adalah apa sih motifnya di balik ini semua? Sebelum kita bahas lebih detail, kita coba lihat dulu, kita dengarkan ya rekaman pada saat Novi itu benar-benar ngerasa sudah kayak lelah gitu karena dia ngerasa bahwa dia ini dikeroyok gitu loh dengan sejumlah laki-laki yang katanya pengen pansos dari dia dan selalu mencari-cari kesalahannya Novi. Maksudnya siapa ini? Coba kita simak cuplikannya berikut ini. Kita mau fokus penyelesaian, tapi saya dijadiin korban terus dari mana-mana. Kan saya cuma seorang perempuan. Saya cuma perempuan yang nggak bisa ngomong apa-apa, cuma pengen ini selesai. Oke. Capek banget. Novi udah nggak bisa lah nahan nangis lagi di bagian ini. Capek banget gitu. Soalnya gini ya, ada salah satu poin juga yang disampaikan dalam live Novi bahwa kalau untuk rekaman-rekaman yang beredar sekarang ini ya, terkait dengan karakternya Novi yang kesannya dijelek-jelekan, kalau yang rekaman antara percakapannya Denny Sumargo yang sudah diakui, itu kata Novi nggak masalah karena saya sudah mendengar sebelum ini tersebar ke media. Tetapi kalau rekaman yang lain, yang juga itu kan dari timnya Novi sebenarnya, dia belum pernah mendengar. Dia ngerasa apakah dia dikhianati di situ. Karena kalau kalian masih ingat, waktu kita bahas terkait dengan klarifikasi dari FA ya, terkait dengan rekamannya dengan Densu tersebut, ya, dia bilang bahwa yang menyebarkan itu dugaannya adalah orang yang berada di pihaknya Novi sebenarnya. Tujuannya buat apa gitu? Karena kan memang FA ini sangat menyerang orang tersebut yang ya aku nggak tahu apakah ini benar atau tidak. Mudah-mudahan Novi juga bisa lebih bijaksana melihat informasi ini. Karena secara pribadi aku menilai apa yang disampaikan dalam rekaman bukan dengan Denso itu agak sedikit ngebuat aku berpikir beneran nggak nih orang mau ngebantu Novi gitu. Jangan sampai hanya dimanfaatkan. It's okay lah kalau memanfaatkan hanya sekedar pansos atau sekedar yang sifatnya kayak ya media gitu disorot. Tapi kalau ternyata di belakang juga melakukan banyak hal untuk menyerang Novi ya kasihan lah bagian ini. Terus pada saat live ini Novi pun mendapatkan respon dari Gary terkait dengan hal-hal yang disampaikan ini. Ya mudah-mudahan nanti orang-orang itu inilah berlaku hukum tabur tuai gitu kan ya. Aku sih yakin sih berlaku hukum tabur tuai gitu karena apapun yang kita lakukan setiap agama tuh punya kayak peribahasanya masing-masing. Kalau Indonesia kan di yang tabur tuai gitu kan ya, atau juga di agama tertentu juga katanya kalau kita uh, berbuat baik atau jahat sekecil biji zahro pun atau biji sawi kurang lebih sekecil itu pasti bakal ada balasannya. Jadi nggak usah khawatir Novi, kalau memang sekarang adalah momennya kamu sedang mendapatkan serangan banyak, aku rasa ini adalah sebuah kayak tabungan investasi. Kita nggak tahu nih, ada silver lining apa yang akan didapatkan Novi sesaat lagi. Turut prihatin untuk bagian tersebut. Yang bagian berikutnya adalah yang banyak kalian mention ke akun TikTokku. Ini live-nya Agus. Aduh. Oke, yang pertama nih aku mau bahasnya gini ya.
Agus tetap aktif buat live, itu adalah hak dia, kita nggak bisa melarang orang melakukan apapun karena Indonesia adalah negara demokrasi. Poin yang pertama dia sampaikan begini bahwa lawan bicaranya Agus bilang katanya, sekarang nih Agus banyak yang mensupport kok gitu. Biarin aja Nyonya Yayasan sekarang yang sedih gitu. Oke, responnya Agus seperti apa saat mendengarkan statement itu teman-teman? Ini dia. Poiskar, Agus jangan sedih lagi biar Nyonya Yayasan yang sedih katanya. Siapa itu Nyonya Yayasan? Oh iya. Itulah. Siapa itu Nyonya Yayasan? Oh iya. Ini kurang natural sih aktingnya menurut aku. Harusnya ada jeda dulu gitu kan ya. Jedanya mungkin 3 detik, 4 detik. Oh iya, aku ngerti maksudnya. Barusan nanya siapa Nyonya Yayasan, langsung tiba-tiba dijawab, oh iya. Itu terlalu jedanya kurang lama. Paling nggak 3 detik Agus. Biarin lebih natural ya. Lanjut lagi. Ya bedanya apa ya? Kayaknya udah mulai banyak ini kok Gus, support positif ke Agus. Bagus Gus, kayaknya kamu pokoknya the best lah Gus. Pokoknya saya di pihakmu Gus. Saya di pihakmu Gus. Tenang aja Gus. Ya, ini bukan. Oke, menurut lawan bicaranya Agus ini, katanya sekarang itu banyak yang mensupport Agus dan aku juga berada di pihakmu katanya. Kayaknya kalau support secara sosial media ataupun juga orang ditanya satu persatu di jalan, kayaknya nggak sebegitu banyak juga sih. Masih banyak yang prihatin dan kecewa sebenarnya dengan sikapnya Agus, dengan drama-drama yang telah berlalu. Dengan ditambahnya ini, dengan Agus memberikan statement-statement yang mengundang, yang kesannya kayak mengolok-ngolok Novi, sekarang kamu yang sedih kan, walaupun itu tidak keluar dari mulutnya Agus ya. Tapi kan dengan tim yang sebegitu banyak, ya kita udah bisa tahu nih arahnya mau ke mana gitu. Dengan Agus melakukan hal tersebut, ya mudah-mudahan ini tidak menjadi pertimbangan hakim nanti ya. Karena kalau pada saat hakim yang akan segera memulai persidangan perdata yang diajukan para kuasa hukum donatur terkait dengan uang donasi tersebut mau dibawa ke arah mana, siapa tahu nanti itu juga menjadi salah satu consideration gitu atau bahan pertimbangan. Oh, Agus nggak begitu-begitu banget kok menderitain misalnya seperti itu. Padahal aku masih inget banget waktu di salah satu statementnya Agus di sidangnya Aji, orang yang menyiram Agus ya. Di situ kan Agus sangat emosional, kemudian bahkan sembari menangis, bahkan juga dia bilang ke Yang Mulia Hakim bahwa ada salah satu permintaannya minta bahwa Aji itu harus bertanggung jawab dengan kehidupannya Agus, yang katanya harus ngebantu, paling nggak ada kontribusinya, gara-gara itu kelakuan dia kehilangan kedua matanya. Itu adalah hak Agus sih, boleh-boleh aja dia minta seperti itu. Cuman poinnya adalah sangat berbeda gitu loh. Dia mempotret dirinya sebagai orang yang sangat menderita sekali, tetapi di sisi lain dia bisa begitu kesannya yang sangat bertolak belakang. Lanjut lagi, apa yang disampaikan di sini? Saya di pihakmu karena secara hukum kamu benar. Aku adalah orang akademisi yang selalu berpegangan atau berpatokan pada hukum negara. Oke. Hukum negara menurutnya itu adalah benar yang dilakukan oleh Agus dan uang itu sudah menjadi miliknya Agus. Poinnya adalah uang kan sebenarnya. Bahkan di bagian berikutnya Agus pun juga ditawari, katanya mau keliling dunia gitu. Mudah-mudahan sih kalau ini beneran terwujud, aku senang gitu loh karena jejak digitalnya kan agak sulit ya dipercaya gitu. Boro-boro mau keliling 60 negara gitu. Mau pergi ke Singapura aja yang sudah dari beberapa 2 bulan lalu ya kurang lebih sudah ada rencana tersebut. Tapi kok nggak jadi-jadi gitu. Apalagi ini sudah disampaikan ke publik loh. Mungkin tidak ada permasalahan secara hukum. Tidak bisa dikenai hukum A, B, C, dan D. Terutama yang sifatnya adalah hukum positif atau hukum negara. Tetapi kan hukum masyarakat sosial, loh kok ini terbiasa berbohong, berdrama, kalau ini adalah kebohongan gitu. Coba kita lihat nih, tawarannya seperti apa. Dan Agus juga kayaknya sumringah banget di sini. Saya itu sebenarnya udah sejak lama punya cita-cita mau keliling dunia. Tapi bukan keliling dunia mewah ya. Saya ingin menelusuri dari satu wilayah ke wilayah lain di seluruh dunia. Mau ikut nggak, Gus? Mau dong. Nanti sama Agus bisa sampai 60 negara yang bisa kita jalanin ya kan. Terus nanti kalau aku jalani gimana nih? Kalau aku ikut nanti kan ada kursi roda yang model otomatis ya. Nanti kita bisa gunakan
Tuh gitu, kita bertiga sama Elmi. Oke, beneran ya Bu ya, ini sudah menjadi jejak digital ya. Mudah-mudahan apa yang ditawarin buat Agus itu bukan cuma sekedar gimmick, mudah-mudahan adalah beneran gitu. Karena sudah menawari untuk keliling 60 negara. Ya katanya nggak mewah ya, nggak mewah-mewah juga 60 negara juga paling tidak ratusan juta rupiah at least akan dikeluarkan. Visanya harus mulai diurus dari sekarang gitu kalau memang mau berangkat keliling 60 negara kan visanya tuh nggak mudah kan ya. Karena Indonesia kan termasuk pemegang paspor yang dikasih keringanan visa kan cukup sedikit negaranya. Ini beneran apa enggak gitu? Jangan hanya sekedar omong kosong nih. Agus sudah senang-senang nih di sini. Bener-bener kita sambil ngupload ya kan. Yoi, nguploadnya di dunia, Mm-mm. di negara. Bener. Oke. Kan Gus? Betul. Kayaknya itu seru deh buat vlog-vlog kayak gitu ya kan. Kan? Ya. Bertahap ya Gus ya. Kita tenangkan hati dulu, siapkan mental dulu, nanti baru kita atur rencana tersebut ke depan. Oke, kita tenangkan hati dulu, siapkan mental dulu, baru kita tetapkan rencana ke depannya. Ya, sembari menghadapi proses menenangkan hati, aku rasa untuk realnya adalah sekarang siapin aja ya untuk visanya gitu, Gus. Karena buat visa itu lumayan lama loh ya untuk ngurus apalagi Schengen lah atau bahkan mau ke wilayah Amerika mungkin dan sebagainya. Itu butuh waktu lama loh visanya. Disiapin dulu dari sekarang gitu, sembari mempersiapkan hal yang lainnya. Iya, Agus seneng banget sekarang. Agus seneng banget gitu kan. Jadi gini Gus, kalau misalnya kita punya rencana mau keliling dunia, ya, berarti mental kan harus disiapkan ya Gus ya. Duit juga betul. sama harus. Salah satunya yaitu hadapi apapun dengan keberanian dan kebahagiaan serta berkembang dalam ketidakpastian. Oke, maksudnya? Bisa ditangkap ya Gus ya. Bisa. Jadi jika kita siap menghadapi apapun itu dengan keberanian dan kebijaksanaan, dan kita pun bisa berkembang juga dalam ketidakpastian tersebut, maka dipastikan perjalanan keliling dunia nggak akan sulit. Oke, kita harus menyesuaikan diri dengan ketidakpastian. Kita kalau keliling dunia nanti nggak sulit. Menurut aku itu memang betul adalah salah satu faktor yang cukup penting ya. Karena kan ketidakpastian tuh nanti sudah rencana A, B, C, dan D ternyata gara-gara cuaca atau aturan batal. Tapi menurut aku yang paling penting adalah ya kesehatan dan juga uang gitu loh. Betul, pasti ada keuntungan dan kenangan setiap yang kita jalani. Betul nggak Bu? Pasti ada manfaatnya. Ya kalau nggak buat kita, ya buat teman-teman. Kan kalau kita kasih tahu, betul nggak ya Bu ya? Betul sekali. Cita-cita keliling dunia itu udah 30 tahunan yang lalu, tapi masih sampai hanya 30 negara dulu lah. Belum semuanya. Nanti mudah-mudahan dengan Agus nanti lanjutannya ya Gus ya. Amin. Jadi dunia ini milik kita. Jadi bukan hanya Indonesia. Hati dan jiwa kita tetap Indonesia. Tapi kita manusia yang bisa berada di mana saja. Itulah nikmatnya hidup Gus. Bagi orang yang berpikir terbuka ya. Siap. Terus kita rencana kita kan mau keliling dunia. Komen dari netizen menganggap itu mimpi. Memang betul mimpi Gus. Saya dari dulu juga seorang pemimpi. Gini ya, aku jelasin ke netizen semua. Oke, gimana? Itu berawal dari mimpi. Siap. Kalau kita nggak punya mimpi, berarti kita nggak punya hidup. Oke. Tergantung mimpi itu tercapai atau enggaknya, tergantung kitanya. Kalau kita yakin dengan mimpi kita, insya Allah mimpi itu bakal jadi kenyataan. Betul nggak musisi? Betul sekali, mudah kok akhirnya. Kalau kita udah punya konsep pikir yang baik, apapun bisa terwujud. Siap. Makanya tuh kita hidup tuh harus punya mimpi, harus punya cita-cita. Kalau kita nggak punya mimpi cita-cita, ya gunanya hidup. Kita nggak mungkin kan kita hidup begitu-begitu aja. Emang mau hidup kita begitu-begitu aja? Oh, luar biasa sekali Agus ya. Tapi ya mudah-mudahan ini beneran ya Gus ya. Tidak hanya sekedar kamu diberikan janji palsu gitu. Cuman cukup unik ya Agus dengan kondisi yang sekarang sudah tidak bisa melihat lagi tapi masih mau keliling dunia. Ya boleh-boleh aja nggak masalah gitu. Cuma skala prioritasnya menurut aku yang pertama adalah kesehatannya dulu Gus. Kulitnya udah sehat atau belum. Nanti kalau
perjalanan keliling dunia, makanannya berbeda, cuaca berbeda, banyak rintangannya gitu. Nanti kamu bakal nggak bisa menikmati gitu dengan kondisi seperti itu. Ya, kalau aku lihat ini sih mungkin hanya omong-omong doang gitu, masih kayak khayalan aja, karena mereka kan bilang juga terkait dengan mimpi tadi. Buat apa hidup kalau tidak punya mimpi dan mewujudkannya? Oke, mantap juga. Tapi jangan sampai ya, mudah-mudahan aku tahu lah ini mungkin hanya sekedar bercandaan atau cuma sekedar ya gimmick-gimmick aja dalam sosial media. Cuma hati-hati aja, jangan sampai nanti justru malah hal-hal simple seperti ini menjadi salah satu pertimbangan dari kuasa hukum para donatur yang mungkin menilai, ya udahlah kalau gitu Agus kayaknya nggak perlu-perlu banget tuh duit tersebut, bahkan dia sekarang sudah mendapatkan tawaran buat keliling yang 60 negara tadi kan ya. Itu nilainya juga udah luar biasa fantastis loh. Mendingan uang yang 1,5 miliar diberikan kepada orang lain yang lebih membutuhkan. Siapa tahu aja hakim melihat tayangan yang sudah tersebar di banyak sosial media dan menjadi salah satu pertimbangan, oh Agus berarti sudah mendapatkan rejeki dari tempat yang lain. Karena kan yang ngebantu Agus itu banyak banget sekarang, nggak cuma dari tim yayasannya Novi ataupun juga podcastnya Densu lewat sumbangan donasi tersebut, tapi juga dari kuasa hukumnya, dari kolega-kolega dan sebagainya. Mungkinkah ini indikasi Agus sepertinya sudah ikhlas gitu, udahlah kayaknya nggak butuh-butuh banget duit tersebut, ya diberikan kepada orang lain yang lebih membutuhkan. Apakah maksudnya seperti itu? Kita coba nantikan seperti apa lagi drama-drama sampai pada akhirnya akan dibawa kemana uang donasi Agus ini. Masihkah Agus menginginkannya? Atau sebenarnya dia sudah nggak ingin lagi uang tersebut? Terima kasih sudah menonton. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Tinggalkan like dan juga komen, subscribe channel YouTube ini, follow Instagram, Facebook pageku dan juga akun TikTok di Anjas Asmara. Sampai jumpa.